Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TK Matematika SMP. Nah, sekarang kita sudah sampai di soal paket ke-6 di bahagian ketiga, nomor 11 ya. Coba dilihat soalnya. Nah, di sini perhatikan diagram kartesius relasi R1 berikut ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada beberapa pasangan-pasangan titik ya. Misalkan 2, ini kan A adalah anggota domain, seperti itu ya. Kalau misalkan A ke B seperti ini. B itu adalah kodomain. Nah, berarti domainnya itu adalah kalau kita lihat yang ada di sumbu A, yaitu minus 6, minus 4, minus 2, 0, 2, 4, 6, 8. Kemudian kodomainnya yaitu minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu kalau misalkan relasi A ke B. Tapi kalau misalkan B ke A seperti ini, berarti tentu kita balik. B ini sebagai domain dan A ini adalah sebagai kodomain. Coba ya dilihat di sini. Nah, relasi A ke B ini apakah termasuk fungsi? Ya, mungkin kalian masih ingat bagaimana syaratnya kalau misalkan suatu suatu relasi dikatakan fungsi atau pemetaan, yaitu anggota domain seperti ini ya. Misalkan ini titiknya anggotanya domain di sini, katakanlah A, tidak boleh dia mempunyai pasangan lebih dari satu di anggota kodomain, yaitu di B seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Kalau terjadi seperti ini, berarti ini bukan fungsi atau pemetaan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan satu-satu ya. Berarti ini termasuk fungsi. Pernyataan pertama benar. Yang kedua di sini relasi A ke B 2 kali dari. Coba dilihat dari sini ya. Ini kan anggotanya A itu misalkan kalau kita ambil 2, 4, 6, 8. 2 itu adalah 2 kalinya dari 1. Betul. 4 itu adalah 2 kalinya 2. 6 2 kalinya 3 dan 8 itu 2 kalinya 4. Begitupun dengan yang di sini. Ya, min 2 itu 2 kalinya min 1, minus 4 2 kalinya minus 2, dan minus 6 itu 2 kalinya minus 3. Ya, kalau 0 berarti 0 itu 2 kalinya 0. Berarti pernyataan ini benar. Otomatis ini salah ya, karena tadi kan sudah benar 2 kali dari. Nah, kemudian relasi B ke A ini berlaku aturan relasi. Ya, ini suara saya agak sedikit parah ya teman. Sudah konser. B ke A ini adalah setengah dari. Kalau misalkan A ke B itu 2 kali, ya berarti kalau dibalik B ke A itu setengah dari ya. Karena 1 itu setengah dari 2, kemudian 2 itu setengah dari 4, 3 setengah dari 6, dan 4 setengah dari 8. Begitupun sebaliknya ya. 0 itu kan setengah dari 0. Karena kalau 0 dikali dengan 1/2, itu kan dapatnya 0 ya. Bisa ya teman-teman? Baik, sehingga pernyataan keempat juga ini benar. Bisa dipahami ya untuk nomor 11. Kita lanjut ke soal nomor 12. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, nomor 12 di sini diketahui barisan aritmetika dengan U13 sama dengan 42 dan U21 sama dengan 46. Yang ditanyakan adalah rumus suku ke-6 barisan tersebut adalah. Ya, untuk soal barisan aritmetika, berarti adik semua harus ingat kembali dulu apa rumus UN untuk barisan aritmetika. Yaitu UN sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Nah, sebenarnya ini kalau kita mau kerja pakai cara biasa, itu boleh ya. Tapi coba kita kerja pakai cara siluman dulu ya. Cara siluman. Ini kan U13-nya sama dengan 42. Terus di sini U21 sama dengan 46. Yang pertama kita cari dulu B-nya atau bedanya. Ini caranya kita tinggal perkurangkan saja di sini angkanya, kita kurang ke atas ya. Ini juga kita perkurangkan ke atas di sini. Berarti 21 kurang 13 itu 8. 8B sama dengan 46 dikurang 42 dapatnya 4. Jadi B-nya di sini 4/8 atau 1/2 ya. Nah, kemudian kita cari lagi A-nya atau suku pertamanya karena kita akan masukkan ke sini guys ya. Kita boleh mengambil salah satu misalkan U13 atau U21. Katakanlah kita ambil U13. Berarti kalau U13 adalah A ditambah dengan 12B sama dengan 42. Dari mana ambil 12? Ya rumusnya kan di sini ya, N kurang 1.
Jadi kalau misalkan 13, jadi 13 kurang 1 dapatnya 12. Ya, bisa dipahami ya, karena ini saya pernah dapatkan pertanyaan di video sebelumnya. Nah, kita ganti B-nya dengan 1/2, jadi A ditambah dengan 12 dikali 1/2 sama dengan 42. 12 dengan 2 bisa kita coret manja, dapatnya 6. Jadi A sama dengan 42 dikurangi dengan 6, dapatnya berapa anak-anak? 36. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan di rumus UN. Ya, UN sama dengan A-nya itu 36 ditambah dengan N dikurang 1 dikali B-nya itu 1/2. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. Ini kita kali ke dalam ya. 1/2 dikali N berarti 1/2N. Kemudian 1/2 dikali min 1 itu min 1/2. Nah, sekarang 36 dengan min 1/2 itu bisa dioperasikan, guys. Ya, ini kita langsung saja ya. 36 dikurang 1/2 berarti 35 1/2. Atau dapatnya 71/2, guys. Ya, begini. 36 dikurang 1/2 itu tidak perlu disamakan penyebutnya. Ini saja. 2 dikali 36 itu 72. Gitu ya. Kemudian 72 dikurang 1 dapatnya 71. Ya, semoga bisa paham ya. 71/2 ditambah dengan 1/2 N. Karena 1/2 N-nya tidak perlu dioperasikan. Jadi jawabannya adalah tidak ada. Oh, ada. Charlie. Bisa ya? Next. Nomor 13. Silakan. Ya, ini boleh pakai rumus, boleh juga pakai logika ya. Nah, coba dilihat, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 486 cm. Setiap kali memantul, bola mencapai ketinggian 2/3 dari tinggi sebelumnya. Yang ditanyakan di sini benar atau salah pada tinggi bola pada pantulan kesekian gitu ya. Ini kan hanya 486, katakanlah di sini kita simpulkan H itu tinggi 486. Kemudian setiap pantulan, kita tulis dulu ya. Setiap pantulan kan di sini dikatakan 2/3 dari tinggi sebelumnya. Ini berarti 2/3 pangkat N nanti ya. Nah, ini tinggi pantulan. Ya, tinggi pantulan ke N itu sama dengan 486. Ini rumusnya ya. Dikali 2/3 pangkat N. Kenapa berpangkat di sini? Karena kan dia menggunakan kali ya, dikali berkali-kali. Ya, sekian kali dikalikan gitu ya. Makanya kan dia pangkat N. Misalkan begini. Kalau misalkan 3 dikali 3 berarti kan 3 pangkat 2 gitu ya. Terus kalau misalkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 4 seperti itu. Karena ini kan kita memantul itu kan dikalikan 2/3. Makanya kita tidak perlu dituliskan 2/3 dikali, 2/3 dikali. Langsung saja 2/3 pangkat N. Ya, semoga bisa paham. Nah, sekarang tinggal kita cari ya. Misalkan kalau tinggi bola pada pantulan kedua, berarti ganti N-nya dengan 2. N-nya sama dengan 2, berarti kita masukkan ke sini. 486 dikali dengan 2/3 pangkat 2, guys. Berarti ini 486 dikali 2/3 pangkat 2 berarti 4/9. Ya. 486 dibagi 9 bisa ya. Itu dapatnya berapa? 54. 54 dikali 4 dapatnya 216. 216 ini tidak ada. Kita cek di sini guys ya. Ini kan kita hitung gitu ya. 2/3 itu kan 8 dikali 3/3 itu kan 27. Coba kita tes. 8 dikali 27 itu dapatnya 216 ya. Sehingga ini pernyataan benar. Ya. Terus kalau misalkan pantulan kelima berarti N-nya itu 5. Ini 486 2/3 pangkat 5. Ya, coba ini kita jabarkan dalam bentuk pangkat ya. Karena hasilnya ini dalam bentuk pangkat. 486 ini bisa dituliskan menjadi 2 dikali 3 pangkat 5. Ya, 3 pangkat 5 itu kan 243. Dikali 2 dapatnya 486.
Nah, kalau 2 pangkat 5 ini berarti dikali 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Semuanya dipangkatkan 5. Nah, sekarang ini 3 pangkat 5 ini bisa dicoret. Jadinya 2 pangkat 5 itu kan 32 ya. 32 dikali 2 itu dapatnya 64. Ya. Ini 2 pangkat 5 itu dapatnya 32. Nah, tidak sama, berarti ini salah. Kemudian tinggi bola pada pantulan ke-10, berarti N-nya sama dengan 10. Caranya sama, 486 dikali 2 per 3 pangkat 10. 486 diuraikan jadi 2 dikali 3 pangkat 5. 2 pangkat 10 berarti 2 pangkat 10 per 3 pangkat 10. Coba ada yang bisa dicoret? 2 dikali 2 pangkat 10 itu jadinya 2 pangkat 11. Karena kan di sini pangkatnya 1, dijumlahkan pangkatnya. 1 tambah 10 itu 11 gitu ya. Terus ini 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 10, dapatnya 3 pangkat 5. Masing-masing dikurangi 5 ya. 10 kurang 5 kan dapatnya 5. Jadi 2 pangkat 11 per 3 pangkat 5 jawabannya benar. Ya, next nomor 14 silakan. Ya, untuk nomor 14 ini kita menggunakan sifat jumlah sudut dalam segitiga ya, yaitu P ditambah dengan Q ditambah dengan R sama dengan 180. P-nya itu 5X ditambah dengan Q 2X ditambah dengan 7 ditambah dengan R itu 9X dikurang 3 sama dengan 180. Kita jumlahkan dulu ya. Ini 5 tambah 2, X-nya kita jumlah. 5 tambah 2, 7 tambah 9 itu 16X. 7 kurang 3, 4 sama dengan 180, berarti 16X sama dengan, pindahkan ke kanan 180 dikurangi 4, dapatnya 176. Berarti X-nya di sini 176 dibagi dengan 16 itu dapatnya 11. Nah, sekarang kita masukkan ya. Untuk X-nya 11, ini berarti menjadi 5 kali 11 dapatnya 55. Bisa ya? Kemudian kalau Q-nya itu berarti 2 dikali 11. Ya, kan 2X 2 kali 11, 22. Ditambah dengan 7, dapatnya 29. Terus kalau ini, 9 kali 11 itu 99. Dikurangi dengan 3, dapatnya 96. Coba kita cek. RPQ, ini 55, ini benar. RQP, ini berarti 29. Nah, ini benar. PRQ, ini 96. Harusnya ini cuma 90. Berarti pernyataan ini salah. Bisa ya? Next, nomor 15. Coba dilihat dulu soalnya. Ya, perhatikan gambar berikut. Kalau misalkan kalian melihat ya, ada segitiga siku-siku. Biasanya kita langsung yang dipikir itu adalah teorema Pitagoras gitu ya. Nah, misalkan di sini AC-nya kan 12, AB-nya 16. Yang pertama yang mungkin bisa kita cari dulu adalah panjangnya BC ya. BC ini merupakan sisi miring, jadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Ini 16 kuadrat dapatnya 1256 ya. Kemudian 12 kuadrat ini 144 dapatnya 400 ya. Berarti BC-nya di sini akar dari 400 dapatnya 20. BC-nya ini 20. Kemudian ada simbol membagi 2 seperti ini, gitu ya. Berarti kemungkinannya bukan lagi kemungkinan, ini pasti 10, ini juga 10 ya. Bisa diterima? Ya, bisa ya. Nah, kemudian ini ternyata juga sama dengan yang ini. Ada simbol seperti itu. Kalau simbol ada simbol garis di ya, penanda di garis itu berarti garisnya itu sama panjang. Berarti ini juga 10. Ya, ingat ya kalau misalkan ada segitiga siku-siku gitu ya.
Nah, kemudian sisi tegaknya itu sama panjang. Seperti ini. Katakanlah di sini A, maka di sini juga A. Maka sisi miringnya juga pasti A akar 2 ya. Ini menggunakan cara siluman. Tapi kalau misalkan kalian semua mau buktikan pakai rumus Pythagoras, itu bisa juga ya. Hasilnya pasti A akar 2 kalau disederhanakan. Jadinya BE itu adalah 10 akar 2. Kita cek. Sisi BC panjangnya 20. Benar. Panjang sisi BE itu 20. Salah guys. Panjang sisi BD betul atau betul? 10. BD itu 10 betul. Panjang sisi DC panjangnya itu 20. Ini juga salah. Jadi pernyataan yang benar itu pernyataan 1 dengan 3 ya. Kita lanjut ke soal nomor 16, silakan. Ya, seperti biasa ini kita jadikan sebagai oleh-oleh. Coba-coba dikerjakan dulu. Nanti dibahas di video selanjutnya.